Ini merupakan penyusunan kurikulum MTS Negeri 1 Bitung tahun 2025 dengan mereview kegiatan yang tahun-tahun sebelumnya dari dasarnya. Kemudian yang berikutnya waktu dan pelaksanaan tanggal 1 sampai tanggal 8 dan 1 sampai tanggal 2 Agustus 2025 dengan kegiatan adalah materi dan sidang komisi dan pleno. Kemudian kita menetapkan kurikulum MTS N1 Bitung. Kemudian pemateri ada 4 pemateri: Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bitung, Bapak Kepala Seksi Pendidikan Islam Kota Bitung. Bapak Kepala Kantor merupakan materinya adalah pengembangan sumber daya Kementerian Agama, khususnya MTS Negeri 1 Bitung, pembinaan aparatur sipil negara. Kemudian Kepala Seksi dengan membawakan materi kurikulum berbasis cinta. Kemudian pengawas yang membawakan materi CP dalam pembelajaran tahun 2025-2026. Dan kemudian tim kepala tim KSKK pendidikan Islam kantor wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara yang punya otoritas kurikulum, yakni penyusunan kurikulum berdasarkan berbasis data dan pendampingan langsung dalam sidang komisi penyusunan kurikulum MTS Negeri 1 Bitung. Kemudian peserta terdiri dari 60 orang, kemudian panitia 5 orang, dan pemateri 4 orang. Peserta terdiri dari pengurus komite, mewakili stakeholder dan masyarakat pemerhati pendidikan Kota Bitung, kemudian kepala madrasah sanawiyah seangkatan MTS 1 Bitung, kemudian wakil akademik, dulunya wakil kurikulum, sekarang sudah wakil akademik MTS anggota KKM, dan kemudian guru dan teknik MTS Negeri 1 Bitung. Ini yang saya sampaikan, dan mohon dengan hormat dengan Kepala Kantor bisa membuka kegiatan ini dan berikan sambutan serta memberikan materi pada kegiatan ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selanjutnya kita beranjak kepada sambutan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bitung. Saya sapa dengan hormat Bapak Haji Yahya Wahid Prasetya SAGMM, sekaligus membuka secara resmi kegiatan pengembangan manajemen madrasah musyawarah guru mata pelajaran MTS Negeri 1 Bitung tahun 2025. Kepada Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Bitung Pak Haji Sudarso Katijo, yang saya hormati Ketua Komite MTS Negeri 1 Kota Bitung, sahabat saya Pak Haji Gunawan Ponto, yang saya hormati Kepala Seksi Pendidikan Islam Pak Amran DC, yang saya hormati Ibu Pengawas Pengajian Pendidikan, yang saya hormati Bapak para peserta yang berbahagia hari ini. Saya senang bertemu dengan para guru-guru, dan saya sejak pagi tadi mengajar dari pagi. Saya senang bertemu dengan para guru-guru itu karena saya berkepentingan menyampaikan banyak hal kepada guru. Karena jangan sampai nanti ada guru yang sudah 5 tahun, 10 tahun tidak mengerti filosofi seorang guru dan tidak mengerti filosofi mendasar dari proses pembelajaran. Saya khawatir kalau tidak mengerti itu, maka pembelajaran kita tidak akan pernah tercapai sebagaimana yang kita harapkan, karena guru tidak mengerti filosofinya. Maka itu saya menyampaikan kepada Bapak penting pertemuan hari ini, karena bagi saya
Guru itu bukan sekedar mencerdaskan siswa, ya, Ibu Bapak. Guru bukan sekedar mencerdaskan siswa, lalu setelah siswa dapat nilai 8, 9 atau 10 bahkan guru merasa terpuaskan. Bukan itu saja. Guru bukan hanya mencerdaskan, tapi bagaimana memerdekakan anak didik, menumbuhkan kreativitas, dan bagaimana nanti anak-anak didik itu berkontribusi positif bagi masyarakat. Itu yang paling penting. Dan filosofi mendasar ini itu harus diketahui oleh para guru. Ini hal paling mendasar, paling prinsipil yang harus diketahui oleh para guru. Jadi saudara berdiri di depan kelas itu bukan sekedar simbol, bukan sekedar mencerdaskan anak ini. Pada saudara-saudara para guru itu, anak murid itu bergantung pada pembentukan karakter, menumbuhkan kreativitas, dan bagaimana anak-anak itu ketika nanti dia lulus, dia berkontribusi positif bagi masyarakat. Ini konsep mendasar yang harus Anda pahami bersama. Ya. Karena saya membaca Ibu Bapak sekalian, Anda belajar bagaimanapun dengan kurikulum yang terbarukan, tapi kalau Anda tidak mengerti filosofi seorang guru, maka tidak akan pernah sukses. Ya, Bapak Ibu sekalian, tidak akan pernah berhasil Anda mengaplikasikan kurikulum itu, karena filosofinya di kepala Anda tidak mengerti. Sehingga itu ada guru, dia sekedar simbol saja berdiri di depan kelas. Dia datang jam 7 pagi, mengajar, dia tidak tahu apa yang dia bikin, yang penting dia sudah ajarkan. Ya, yang penting dia sudah berdiri di depan kelas, tercapai jam pelajarannya, lalu dia tidak ambil pusing dengan urusan anak-anak siswa itu. Bukan itu tugas Ibu Bapak sekalian, bukan sekedar mencerdaskan. Tapi ada hal lebih penting daripada itu. Maka itu kalau Ibu Bapak lihat, ya, ada program penilaian siswa yang berlaku secara internasional, namanya PISA. Ya, satu program penilaian siswa di internasional negara-negara di anak-anak usia 15 pada 3 hal: matematika, membaca, dan sains. Kita punya kemampuan matematika Ibu Bapak cuma 340 sekian, standarnya 476. Kemampuan membaca kemampuan matematika anak Indonesia. Membacanya cuma 330 Ibu Bapak, standarnya 470 sekian, termasuk sains. Jadi nilai kita rata-rata 300. Lalu kemudian dievaluasi apa yang menyebabkan kita ini dari 68 negara yang disurvei, ya, 86 negara kita utar ke 68, ya, yang disurvei. Bapak Ibu sekalian, survei itu kemudian dievaluasi dan hasilnya apa? Kita berada di bawah ranking itu, ya, karena ada proses pembelajaran yang hanya bersifat satu arah. Salah satu poin bersifat satu arah. Jadi pembelajaran itu berkonsentrasi hanya pada seorang guru. Jadi hanya bertumpu pada seorang guru, dan guru itu mengasesmen pada hal-hal yang sifatnya tidak mendasar, pada hal-hal sifatnya menghafal. Menghafal. Jadi pembelajaran itu terpusat pada guru, lalu guru itu hanya mengajarkan hal-hal yang tidak mendasar, menghafal. Ibu Bapak sekalian, guru-guru kita ditemukan masih dalam proses pembelajaran tradisional, ya, masih satu arah, guru sebagai center, sebagai pusat pembelajaran, dan anak-anak itu duduk dengan rapi, ya, mendengarkan apa yang disampaikan guru. Maka kemudian tidak tumbuh kreativitas dari anak-anak, karena anak cuma duduk. Nah, ini Ibu Bapak, saya tidak akan bicara ini terlalu operasional, tapi saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kepala MTS tadi. Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita mengerti filosofinya, maka kita tidak akan salah. Beberapa 1 minggu kemarin, Menteri Agama kita ini, ada 2 yang tren sekarang, Pak. Para guru mesti tahu, yang sedang tren. Deep Learning dan kurikulum cinta. Kurikulum cinta itu produk Kementerian Agama. Ya, Deep Learning itu sebenarnya program dari Mendiknas. Itu hasil kajian dari pemikiran, ya, teman-teman, Kiai Hajar Dewantoro, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dari 3 tokoh ini kemudian dielaborasi, kita menemukan kemudian apa yang kita sebut sebagai Deep Learning, kurikulum yang kemudian mengajarkan bagaimana pemahaman yang mendalam. Ibu Bapak sekalian,
Kenapa ini dikaji Bapak? Kenapa di sini ada filosofi kurikulum cinta, lalu di sini ada dipilih, Ibu Bapak sekalian? Apa filosofinya? Apa konsep dasarnya Bapak Ibu sekalian? Kalau kemarin Ibu Bapak mungkin sudah sampai pada pemetaan kurikulumnya, tapi apa konsep filosofi dasarnya Bapak Ibu sekalian? Sehingga kemudian lahir deep learning ini. Sebenarnya deep learning ini sama dengan yang saya juga bilang, beda-beda tipis kan yang saya sering bilang. Kalau deep learning ini kita mengenal apa yang disebut dengan prinsip pembelajaran meaningful, joyful, kan begitu kan, 3 itu kan. Yang saya bilang dulu bagaimana relevan, bermakna, ya, dan dia kontekstual. Hampir mirip saja Ibu Bapak sekalian. Bagaimana pembelajaran itu mampu menumbuhkan kesadaran. Bagaimana pembelajaran itu mampu kemudian bermakna. Bagaimana pembelajaran itu mengembirakan. Maka dulu saya sampaikan, guru harus menciptakan ruang-ruang pembelajaran yang mengembirakan. Ketika anak di rumah dia kepingin bertemu dengan gurunya secepatnya. Karena apa? Di dalam kelas dia merasa aman. Karena guru-guru menjamin ketika dia masuk kelas anak mengembirakan proses belajar mengajarnya, dan guru menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan anak siswa, dan anak siswa merasa puas dengan apa yang disampaikan oleh guru. Jadi iklim pembelajaran itu, ekosistem pembelajaran itu sangat mengembirakan dan anak merindukan gurunya. Ibu Bapak sekalian. Anak merindukan gurunya. Tapi pertanyaannya, apakah sudah seperti itu proses pembelajaran kita? Dan anak-anak kemudian merindukan para guru. Jangan-jangan nanti ada guru yang sementara berdiri di depan kelas, anak-anak sudah berpikir lama belum selesai ini guru, lama. Karena tidak mengasihkan, tidak mengembirakan, dan tidak kontekstual Ibu Bapak sekalian. Nah, oleh karena itu, saya ingin menyampaikan konsep dasarnya, supaya Anda tahu apa yang sedang terjadi. Ibu Bapak sekalian, saya ingin memulai dengan konsep dasar besarnya. Kita ini, ya, karena kemajuan teknologi yang luar biasa ini, Bu, Pak, kita anak-anak kita mengalami kegamangan, ya, mengalami kegamangan dalam proses beradama. Nanti Ibu lihat apa relevansinya dengan dua kurikulum ini. Mengalami kegamangan dalam beradama. Karena apa? Semua sekarang ini bisa dijawab dengan teknologi yang ada sekarang ini. Dulu kita menjadi beriman, ya, percaya kepada Tuhan itu karena dijelaskan oleh kitab suci tentang fenomena alam terjadi begini, lalu kemudian tumbuh kesadaran kita beragama. Ya, ada penjelasan dari kitab suci, Ibu Bapak sekalian. Ya. Tapi sekarang Ibu Bapak tahu nggak, fenomena alam yang paling terrinci pun bisa dijelaskan oleh pengetahuan. Black hole itu, kalau Anda pernah membaca black hole, bisa dijelaskan oleh pengetahuan. Yang ditemukan oleh Stephen Hawking, ahli fisika, dia bisa menjelaskan black hole itu sampai sangat rinci sekali. Maka kemudian menjadi pertanyaan bagi orang-orang modern, masih relevankah agama ini dengan manusia? Masih relevankah? Karena semua bisa dijawab oleh pengetahuan. Dan apa yang terjadi Ibu Bapak sekalian? Ketika di dunia semakin berkembang, makin modern ini, maka rasionalitas itu menjadi hal prinsip. Ini masuk di akal atau tidak? Ini rasional atau tidak? Sesuatu yang tidak rasional atau irasional dianggap tidak relevan dengan pengetahuan. Maka kemudian dia masuk kepada wilayah agama. Bapak Ibu sekalian, orang anak-anak kita mulai bertanya, agama yang kita lihat ini, yang kita anut ini, relevankah dengan pengetahuan atau tidak? Ya, sehingga kemudian anak-anak kita mulai lari Pak ke pengetahuan. Jadi pengaruh agama itu makin tereduksi oleh pengetahuan, dan pengaruh institusi agama itu makin berkurang, tereduksi oleh kemajuan yang luar biasa. Jadi ada dua hal, tereduksinya pengaruh agama di dalam masyarakat sebagian masyarakat, dan tereduksinya peran para tokoh agama dalam masyarakat. Karena apa? Karena pengetahuan bisa menggantikan kedudukan itu, Ibu Bapak sekalian. Ya, maka tereduksi. Tapi yang paling bahaya itu, ini lihat relevansinya. Tapi yang paling berbahaya dari semua itu, karena anak-anak kita ini termanjakan dengan ini, ya, dia bisa menemukan apa saja di sini, tapi dia tidak menemukan konsep dasarnya. Ya, karena dia hanya mengambil sini dan dia tidak tahu dasar-dasarnya apa, konsep dasar yang paling hakiki itu apa. Dia tidak tahu, karena ini secara instan dia bisa akses, tapi konsep mendasarnya tidak ada. Maka para guru yang menjelaskan konsep mendasar ini, ya, konsep dasar ini harus dipahami dengan baik. Guru menjelaskan dengan pemahaman konsep mendasar ini, anak-anak makin percaya bahwa ternyata agama itu bermakna bagi kehidupan. Itu yang kita sebut sebagai
kesadaran dan bermakna Bapak sekalian. Maka itu di tangan para guru-guru lah konsep ini, konsep berkesadaran bermakna ini itu akan mudah terlaksanakan. Tapi guru yang memahami filosofi dasarnya. Kalau Anda tidak memahami filosofi dasarnya, ini tidak akan terlaksana dengan baik. Karena apa Ibu Bapak sekalian? Ada bahaya di depan kita, bahaya yang mendasar di depan kita. Anak-anak kita itu hanya mengambil hal-hal yang instan, tapi dia tidak menguasai konsep dasarnya. Maka amat berbahaya, karena di sini ini ada banyak sekali berseliweran ini sesuatu yang misalnya begini dalam hal sederhana, orang mudah menafsirkan apa saja di sini, sesuka hati dia. Dulu ketika orang kuliah, saya kuliah di IAIN, orang menafsirkan apa kitab suci itu mesti sekolah itu ahli tafsir, menafsirkan ada kaidahnya, bagaimana Pak? Tafsir. Tapi sekarang orang sesuka hati dia menafsirkan dan banyak pengikutnya. Dan anak-anak muda itu menjadi pengikut. Karena apa, Ibu Bapak? Ada orang-orang sekarang yang mencoba menafsirkan misalnya ayat-ayat itu menselaraskan dengan kebutuhan modern, tapi dengan kepentingan diri. Bukan berharap dasar. Dia ingin cocok-cocokkan bahwa modernisasi ini cocok dengan ayat ini, modernisasi cocok dengan ayat, dan itu yang diikuti oleh anak-anak. Sehingga itu mereka tidak mencocok-cocokkan, dia tidak mendapatkan konsep dasarnya. Maka itu pendidikan kita Ibu Bapak sekalian, ya, bertumpu pada tadi, bagaimana kita mengajarkan anak-anak konsep dasarnya, kemudian bagaimana anak-anak itu mengkontekstualisasikan dengan kondisi sekarang. Nah, sehingga itu Ibu Bapak sekalian, lahirlah proses pembelajaran secara mendalam ini, ya, mendalam. Jadi anak menguasai konsepnya, dia mampu melakukan mengkontekstualisasikan dan melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran ini. Sehingga itu nanti diharapkan ini tadi akan lahir, kalau dia mampu mengkonsepkan itu, akan lahir bukan hanya aspek kognisinya, tapi soft skill dari anak didik kita itu akan tumbuh, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Kita sudah banyak belajar. Anak-anak yang sukses itu tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan IQ-nya. Itu yang mau dikejar kurikulum kita, Ibu Bapak. Anak-anak kita yang sukses itu tidak selalu berbanding dengan IQ yang baik. Itu bukan pintu sukses, Pak. Dulu itu. Sekarang tak lagi. Kalau dia aspek kesuksesannya hanya bertumpu pada IQ, tidak akan sukses Ibu Bapak sekalian. Maka sekarang ini di dunia pendidikan dilatih bagaimana menemukan soft skill itu. Pantang menyerah, ya, mandiri, semangat juang yang tinggi, itu yang dilatih. Kemampuan bekerja sama dengan kawan-kawan. Karena apa gunanya kita mengejar kognisi, nilai tinggi, lalu anak itu lahir seperti robot. Tidak mampu berteman dengan orang, ya, tidak mampu membangun komunikasi dengan orang, dia tumbuh seperti robot, pintar, tapi gagal di dalam mengelola hubungan sehari-hari. Anak-anak seperti ini tidak akan pernah sukses Bapak. Apalagi kita di madrasah, maka guru-guru di madrasah tidak mengejar kognisinya, Ibu Bapak sekalian. Ini saya ulang-ulang. Tidak sekedar mengejar kognisinya, tapi praktek-praktek keagamaan itu dilakukan setelah dia keluar dari lembaga pendidikan ini. Itu yang kita harapkan. Dan itu yang kita belajar dari kurikulum yang model development ini, Ibu Bapak sekalian. Itu filosofi mendasarnya. Sehingga para guru-guru itu tampil bukan hanya mencerdaskan, tapi membimbing anak-anak itu tumbuh dengan karakter positif, dia mampu berkreativitas, dan kemudian dia mampu berkontribusi kepada masyarakat. Ini konsep dasarnya Ibu Bapak sekalian ya. Sehingga itu saya ingin sampaikan ini kepada Ibu Bapak, supaya ketika mengaplikasikan ilmu ini, tahu konsep dasarnya. Ini yang pertama. Yang kedua, kurikulum cinta Ibu Bapak sekalian. Ya, ini produk Kementerian Agama. Kenapa Ibu Bapak sekalian? Mengapa kemudian kita lahir dari kurikulum cinta, Ibu Bapak sekalian? Kita punya perjalanan bangsa ini, saya cerita filosofinya, ini sampaikan Kementerian Agama. Kita punya bangsa ini pernah mengalami trauma akibat hubungan soal agama, ya, menjadi kerusuhan di mana-mana, terjadi dinamika dalam kehidupan beragama. Lalu ada praktek beragama yang keliru yang dilakukan oleh pemeluk agama, ya, Ibu Bapak sekalian. Ada praktek cara beragama yang keliru. Maka anak-anak itu meniru dari praktik kita beribadah dan beragama. Sehingga itu kemudian sekarang ada orang menyangka, kalau saya masuk agama kemudian dia melihat dari praktik kita beragama hanya mengajarkan tentang permusuhan, kebencian, iri hati, dengki, amarah kepada orang yang berbeda dengan kita, maka anak-anak bilang, apa gunanya saya masuk agama kalau agama itu kemudian hanya melahirkan rasa amarah kepada diri saya, kepada orang lain.
Ya? Berarti lebih baik masuk agama supaya saya terlibat dalam perkara-perkara itu. Ini Bapak sekalian. Dan itu anak-anak melihat dari cara kita mempraktikkan agama kita. Kekerasan, tidak suka kepada orang berbeda agama, tidak suka kepada yang berbeda suku. Dan praktik ini, itu yang dilakukan sebagai umat beragama. Orang lain dilihat sebagai ancaman. Dan ini dilihat oleh anak-anak muda kita, maka itu betapa berbahayanya proses beragama seperti itu. Karena apa Ibu Bapak sekalian, Indonesia ini dibangun dengan banyak suku. Maka Pak Menteri Agama itu menyampaikan, cara mengelolanya ini dalam dunia pendidikan dengan melahirkan kurikulum cinta ini. Kurikulum cinta ini akan menjadi titik temu antar manusia yang berbeda satu dengan yang lainnya dan mengelola kehidupan itu menjadi kehidupan beragama yang normal di lingkungan kita Indonesia. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak sekalian, maka kurikulum cinta ini memastikan anak-anak itu mendapatkan pembelajaran agama yang inklusif, ya? Yang inklusif Ibu Bapak sekalian, bukan fanatisme, yang inklusif. Karena ada sesuatu yang berbahaya di depan, Ibu Bapak sekalian. Kalau anak-anak itu tidak mendapatkan pembelajaran secara baik dalam mengelola kehidupan beragama, kehidupan berbangsa ini yang beragam dan beragam. Maka itu kemudian Menteri Agama melahirkan apa yang kita sebut sebagai kurikulum cinta menjadi titik temu manusia. Ya, pertama titik temu manusia, kedua dia membangun kebersamaan. Setelah dia memahami konsep dasarnya, dia akan melihat orang lain sebagai bagian dari keluarganya, dan di situ dia membangun kebersamaan. Itu yang kita ajarkan Ibu Bapak sekalian. Dan yang ketiga, tanggung jawab ekoteologis. Ya, tanggung jawab ekoteologis ini Ibu Bapak, saya selalu bilang, ini keren dalam bahasanya, terminologinya, ya. Tapi praktik hari-harinya gampang Ibu Bapak. Saya mau bilang praktik hari-hari dari tanggung jawab ekoteologis. Kalau Anda dari luar masuk madrasah sini, Anda dulu datang dari para guru, kalau ada air terbuang-buang di toilet, Anda kasih mati. Itu namanya tanggung jawab ekoteologis. Kalau Anda datang sini lampu belum mati, Anda bantu kasih mati. Tidak usah menunggu kepala madrasah, tidak usah menunggu orang-orang yang jaga lingkungan. Anda datang dengan tanggung jawab ekoteologis, kasih mati lampu-lampu. Itu namanya tanggung jawab ekoteologis. Itu terminologinya keren daripadanya, tapi prakteknya itu Bu Bapak. Bagaimana Anda memahami konsep ekoteologis? Anda datang dengan cuek, ada air terbuang, bukan urusan kita, itu urusan kepala tata usaha. Lampu nyala mati itu bukan urusan kita, itu urusan orang bertanggung jawab. Anda akan sampai, bukan itu maknanya Ibu Bapak sekalian. Tanggung jawab ekoteologis itu seperti itu. Kalau Anda datang, Anda lihat siapa ini lampu belum mati sudah 8 pagi. Tidak usah Anda tunggu Pak kepala merasa musuh atau nanti beliau lihat, kasih mati itu. Itu namanya tanggung jawab ekoteologis. Kalau Anda masuk toilet, ada orang baru masuk tidak lupa air yang semati, tidak usah Anda bicara dalam keras, mana tadi yang masuk toilet kesemati itu air. Tidak usah Ibu Bapak. Anda kesemati sebagai bentuk dari tanggung jawab ekoteologis. Itu ekoteologis namanya. Keren, tapi praktik hari-hari itu Ibu Bapak sekalian. Ya? Itu Anda mesti lahirkan, Anda mesti tumbuhkan kesadaran itu. Kalau dia tumbuh, baru bermakna Anda, Ibu Bapak sekalian. Bermakna bagi lingkungan sekitar. Tapi kalau Anda datang di sini dengan cuek, ya, tidak mau ambil pusing dengan urusan dalam ini, Anda belum sampai pada konsep pemahaman ekoteologis yang baik. Ya, itu tuh ekoteologis. Jadi tidak usah terlalu udah paling keren. Tapi saya mau bilang praktik hari-hari. Jadi mulai hari ini, Bapak, kalau Anda datang di madrasah ini, ya, kalau ada sesuatu yang Anda lihat, oh ini tidak harusnya begini, tumbuhkan kesadaran diri itu. Tidak usah menunggu tanggung jawab A, tanggung jawab B, tanggung jawab C. Anda bertanggung jawab secara pribadi, ya, Bu Bapak. Sama dengan Anda kalau lihat anak-anak siswa itu berkeliaran ke sana kemari, Anda punya tanggung jawab. Tidak usah menunggu kepala bagian kesiswaan. Itu namanya tanggung jawab ekoteologis, Ibu Bapak sekalian, ya. Jadi, dan tanggung jawab ekoteologis itu mesti ada di dalam diri, bukan hanya di madrasah, Pak, Bu. Ya? Mesti tertanam di dalam diri di mana Anda berada, Ibu Bapak sekalian. Saya sampaikan kepada Ibu Bapak, saya ulang-ulang. Saya kalau ke mall, Pak Ketua, saya kalau ke mall, saya buang air di toilet, dan di situ ada air belum sempat kasih mati, saya keluar, saya kasih mati. Saya kalau pergi ke asrama haji, saya singgah di Darul Istiqomah. Kadang saya sholat situ, air terbuang-buang, saya dapat ikan, saya dalam masjid, saya keluar, saya kasih mati di dalam toilet. Tidak usah Bapak Ibu tunggu nanti Ustaz yang kasih mati, Ustaz. Tidak usah. Karena orang mesti bangun kesadaran. Kalau air terbuang ini, ada banyak orang lain yang
membutuhkan air. Itu prinsip dasarnya. Jadi Anda punya tanggung jawab moral itu. Tidak usah menunggu. Itu namanya tanggung jawab ekotologis. Ya. Sehingga itu kalau Anda mengajarkan kepada siswa, Anda praktekkan dulu itu tanggung jawab ekotologis itu. Supaya siswa meniru dari apa yang Anda sampaikan. Jangan Anda mengajar, tapi kemudian siswa perhatikan. Anda kalau buang sampah saja sembarangan. Bagaimana Anda mengajar prinsip ekotologis? Anda buang sampah saja sembarangan. Anda lihat sampah di dekat sekolah, Anda nak bawa punca. Itu tidak melahirkan konsep ekotologis Bapak sekalian. Nah, oleh karena itu, ini filosofi mendasarnya. Ya, filosofi mendasar dan mudah-mudahan ini dipahami dengan baik. Kalau semua guru memahami filosofi mendasarnya, maka kita akan mudah menghasilkan kurikulum ini menjadi sesuatu yang bisa diterjemahkan secara praktis oleh siswa, Bapak sekalian. Ya, ini konsep dasarnya. Mudah-mudahan Ibu Bapak bisa menerjemahkan ini dan mengimplementasikannya menjadi praktek kita sehari-hari. Ya, praktek kita sehari-hari di dalam lingkungan madrasah dan atau di lingkungan yang lebih besar. Ini saya sampaikan Ibu Bapak sekalian, sehingga apa yang menjadi dasar dari proses pembelajaran di mana menciptakan ekosistem pendidikan yang berkualitas, menumbuhkan kreativitas, anak-anak tumbuh menjadi manusia seutuhnya itu betul-betul dapat kita lahirkan dari madrasah yang kita cintai. Saya kira ini Ibu Bapak yang sampaikan kepada kita semua ya, Ibu Bapak sekalian. Mudah-mudahan ini dapat dipahami dengan baik sehingga kita memahami filosofi kita sebagai seorang guru dan apa yang kita harapkan. Jadi kita bukan hanya mencerdaskan, tapi lebih penting daripada itu kita menjadikan murid kita sebagai manusia seutuh. Ya, itu Ibu Bapak sekalian ya. Saya kira ini saya sampaikan ya, Pak Ketua. Saya sampaikan dan mudah-mudahan ini nanti akan secara mendalam disampaikan oleh Pak Kasih Belis dan pengawas pelajaran berarti untuk hal-hal yang bersifat lebih operasional. Ya, saya hanya menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan filosofi. Saya kira ini sampaikan dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka kegiatan ini secara resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan segera dilanjutkan dengan penandatanganan pengesahan kurikulum MTS Negeri 1 Bitung dan kepada panitia dipersilakan untuk membawa berkas pengesahan yang akan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bitung. Kepada panitia dipersilakan. Ini adalah Bapak Kepala Seksi Pendidikan Islam Kementerian Agama Kota Bitung, Bapak Dr. Andes Kamran BZ. Beliau memiliki kompetensi dan pengalaman yang luas di bidang pendidikan Islam. Perkenankan saya Pak untuk membacakan CV dari Bapak. Pekerjaan nama Bapak Kamran BZ, Magister Hukum, tempat tanggal lahir Kema tanggal 1 Juli tahun 1968. Pekerjaan saat ini PNS, jabatan saat ini Kepala Seksi Pendidikan Islam, alamat Kema Lingkungan 3. Riwayat pendidikan beliau menamatkan menyelesaikan studi strata 1 di Institut Agama Islam Negeri Manado, lulus tahun 1992, kemudian menyelesaikan studi magisternya di kampus yang sama, di alma mater yang sama, di Institut Agama Islam Negeri Manado pada tahun 2018. Beliau juga memiliki pengalaman organisasi, yang pertama sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siau Timur, kemudian Kepala KUA juga Kecamatan Bitung Utara, Bitung Timur, dan yang terakhir saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Seksi Pendidikan Islam Kementerian Agama Kota Bitung. Oke, untuk efektivitas waktu kami persilakan kepada Bapak Dr. Andes Kamran BC, Magister Hukum, untuk menyampaikan materinya. Setelah itu akan dilanjutkan dengan sesi Q&A atau question and answer.
sesi tanya jawab. Jadi kepada Bapak Kamran, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu para peserta workshop di sore hari ini, Bapak Ibu pengawas, teman-teman sekalian berbahagia, disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan karunia sehingga di hari ini kita boleh sama-sama menghadiri kegiatan di MTSN ini. Mudah-mudahan kegiatan kita sudah dari awal dari hari kemarin sampai hari ini, mudah-mudahan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian berbahagia, kegiatan ini telah dibuka oleh Bapak Kadek tadi, sudah sedikit menyinggung tentang moto dari Kementerian Agama, Pak Menteri Agama, tentang kurikulum berbasis cinta. Kalau orang bicara cinta itu rasanya enak didengar, sana dapat dengar, karena ada pepatah mengatakan kalau sudah cinta, kalau kita sudah melekat rasa ikuti rasa coklat, karena cinta. Hasilnya Pak Menteri Agama dengan beberapa pertimbangan, ketika beliau melihat kondisi negara ini begitu ribet, begitu rumit dengan kejadian-kejadian di sana sini, menyangkut agama, menyangkut suku bangsa, suku dan bahasa. Karena negara kita ini kan negara pluralis, berbagai macam agama, macam etnis, ada Gorontalo, ada Bugis, ada dari Minahasa dan lain sebagainya. Ini gampang terjadi gesekan. Ada gesekan-gesekan yang muncul yang selalu menampilkan ego, kepribadian daerahnya. Sehingga Pak Menteri kemarin di launching di Makassar itu tentang kurikulum berbasis cinta, karena beliau melihat dari sisi situ. Mungkin kita sudah banyak membaca bagaimana muatan-muatan daripada kurikulum cinta itu. Sedikitnya Bapak ini sudah mengetahui tentang bagaimana kurikulum cinta yang maunya oleh Pak Menteri Agama kita. Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebelum kita masuk ke kurikulum cinta, sedikitnya saya menyinggung tentang kompetensi seorang guru. Ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Namanya guru punya 4 kompetensi. Kompetensi pertama adalah kompetensi pedagogik. Pedagogik, Bapak Ibu sebagai guru sudah paham betul bagaimana sistem mengajarnya. Kalau mau mengajar, apa yang harus disiapkan, apa yang harus dibawa ke kelas, dan apa yang harus dilakukan oleh seorang guru yang dari itu harus punya kompetensi pedagogiknya. Yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah kompetensi sosialnya. Jadi di masyarakat, dia di samping guru ketika kembali ke rumah, dia merupakan anggota masyarakat. Bagaimana dari penampilan seorang guru itu bisa terbawa di masyarakat, di mana dia hidup berada. Jangan cuma muncul di sekolah, di madrasah ini seorang guru, tapi ketika sudah di rumahnya bukan guru, sudah digurui lagi. Itu yang orang khawatirkan. Sehingga ibu bapak sebagai guru, bagaimana kompetensi sosialnya beradaptasi dengan masyarakat,
Di situ cara berkecimpung oleh ibu-ibu, ada majelis taklim, ikut majelis taklim. Kalau bapak-bapak ada majelis taklim, ikut majelis taklimnya. Karena orang biasanya agama, ada majelis taklimnya, ibu-ibu, ada rukun-rukun apa yang ada di kampung, yang ada di sekitar kita, orang sama-sama menunjang. Jangan orang tidak menunjang. Yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang guru itu kompetensi adalah kompetensi kepribadian. Kepribadian seorang guru itu sangat dari cerminan. Orang semua berpatokan. Karena ada bahasa bilang kalau guru kincing berdiri, ya kincing berdiri, mulut kincing berlari. Itu orang harus jaga itu. Orang jaga marwah seorang guru. Marwah seorang guru dari sisi kepribadian, apalagi dia guru madrasah. Kalau di luar dia pakai jilbab kan jadi perlu ditanda tanya. Di luar dia banyak sebakalai orang kali itu. Nah itu yang orang harus jaga, marwah seorang guru itu dari sisi kepribadiannya. Yang keempat yang harus dimiliki kompetensi seorang guru itu adalah kompetensi profesionalitasnya. Profesi. Ini cuma guru yang dapat tunjangan profesi. Orang di struktural dapat tunjangan profesi. Ada ibu bapak guru yang dapat tunjangan profesinya. Kecuali yang belum ikut AKG ya, PPG maaf ya, belum ikut PPG itu tiap tahun itu ada. Silakan daftar di akun masing-masing. Yang belum ikut PPG itu ada PPG tiap tahun itu ada. Sekarang lagi sementara mengikuti pelatihan itu. Dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di samping itu kompetensi orang guru ada juga asesmen kompetensi guru dan tenaga kependidikan. AKGTK. AKGTK ini jangan Bapak Ibu anggap cuma bila hanya mengukurkan suatu kewajiban, tapi itu betul-betul dilakukan oleh kementerian untuk mengukur kemampuan Bapak Ibu dari sisi kompetensi yang ada. Nanti suatu saat akan ada pemetaan guru, akan ada diklat guru yang sesuai dengan kompetensi yang Bapak Ibu guru ikut AKGTK. Asesmen kompetensi guru dan pendidikan. Jangan dianggap hanya sekedar untuk mengukurkan kewajiban, baru tidak serius untuk melakukan kompetensi tersebut. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, menyangkut kompetensi kurikulum berbasis cinta ini sampai hari ini kami juga belum menerima secara terstruktur komando apa dilaksanakan, tapi insya Allah ke depan akan ada diklat-diklat atau ada bintek-bintek. Bagi pengawas saja belum dibintek beliau. Bagaimana model pembelajaran yang kurikulum berbasis cinta. Cuma intinya daripada kurikulum berbasis cinta itu mau menanamkan nilai-nilai cinta dan kasih kepada siswa kita. Yang mana di luar sana bukan cuma agama kita yang benar, bukan kita begitu yang harus tetapi di sekeliling kita itu ada umat lain. Itu intinya daripada kurikulum berbasis cinta. Jangan kita hanya menjadi tujuan dari sisi intelektualitasnya, tapi dari sisi karakter, dari sisi akhlakul karimah itu orang tidak menyentuh itu. Apalagi ada guru-guru akhlak akidah akhlak. Guru-guru akidah akhlak ini lebih serius lagi.
menanamkan nilai-nilai agama, nilai-nilai cinta, nilai-nilai kasih kepada siswa-siswa kita. Katakan bahwa di luar sana ada teman kita yang tidak seagama dengan kita. Kita bisa menanamkan nilai-nilai apa kepada siswa kita yang beragama Islam untuk didoktrin bisa, bahwa agama yang paling benar di kalangan kita adalah Islam. Tetapi kita lebih dari itu, bahwa di luar sana ada agama lain yang perlu kita hormati, yang perlu kita terima. Mereka punya ajaran bagi mereka. Sehingga sekali lagi saya sampaikan bahwa tujuan daripada kurikulum berbasis cinta itu muaranya ke sana, muara ke bagaimana hidup cinta kasih, bagaimana rukun dan damai, bagaimana toleransi yang nantinya kita akan bangun di negara yang luas ini. Saya kira sementara saja nanti dilanjutkan oleh Ibu secara teknisnya, bagaimana capaian-capaian daripada kurikulum cinta, apa yang diharapkan daripada kurikulum cinta nanti akan disampaikan, dilanjutkan oleh Ibu Pengas. Kira untuk sementara terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Bapak Kamran, Putra Kamran Desa atas pencerahan tentang kurikulum berbasis cinta untuk madrasah. Selanjutnya kurikulum berbasis cinta masih akan kontinu dilanjutkan oleh pemateri kita yang selanjutnya, yaitu Ibu yang tidak asing lagi ya di sekolah kita ya. Beliau adalah Ibu Haja Nurlaili Gani, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Tempat tanggal lahir Ujung Pandang, tanggal 27 bulan 7 tahun 1970. Saat ini beliau menjabat sebagai pengawas madrasah. Jabatan beliau penata tingkat 1, beralamat di Kelurahan Gendang Bawang. Riwayat pendidikan beliau mendapatkan sarjana atau strata 1 di Universitas Negeri Manado dengan jurusan pendidikan matematika. Kemudian beliau menyandang gelar magisternya. Beliau mendapatkan gelar magister di universitas yang sama, Universitas Negeri Manado dengan jurusan manajemen pendidikan. Beliau juga memiliki 3 pengalaman organisasi yang pernah beliau ikuti atau geluti. Yang pertama adalah guru matematika pada Madrasah Sanawiyah Al-Baidah. Yang kedua pernah menjadi juga kepala Madrasah Sanawiyah Al-Baidah. Dan yang terakhir saat ini beliau menjabat sebagai pengawas madrasah di kantor Kementerian Agama Kota Bidung. Itulah CV singkat dari Ibu pengawas kita, Ibu Haja. Sekarang kita lanjutkan dengan materinya dari Ibu. Ya Ibu, waktunya kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya kita berada di sini dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kita dalam hari ini ada di waktu emergensi. Ini jam tidur, jam mengantukkan. Saya berpikir, saya bilang, aduh, di materi ini kondisi jam begini memang
kata sama saya ingat di balik diklat, kalau orang diklat jam-jam begini memang emergensi berbahaya, maksudnya darurat. Tapi karena rasa tanggung jawab kita harus berada di sini, ya, karena cinta. Yang terhormat Pak Kasih calon haji. Amin. Bapak dan Ibu guru yang kami sangat hormati dan kami sangat banggakan. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kurikulum berbasis cinta. Saya baca judulnya ini, kurikulum berbasis cinta, berarti apa sebenarnya kurikulum berbasis cinta? Iya kan? Ini yang muncul pertama. Boleh saya mendekat? Jadi ketika kita mendengar di launching pertama oleh Menteri Agama malam Jumat 3 minggu lalu, ya, saya berpikir apa yang dimaksud dengan kurikulum berbasis cinta ini? Karena dalam pemikiran kita kan ketika berbicara kurikulum kan sudah ada kurikulum merdeka. Tunggu apa lagi ini dia kurikulum berbasis cinta? Nah, itu yang timbul dalam pemikiran saya. Gitu pada saat itu. Kemudian ada beberapa lagi yang muncul, pembelajaran mendalam atau deep learning. Selanjutnya ada lagi coding dan AI atau tulisannya AI, tapi bacanya apa? AI. Jangan baca begitu, bagaimana bahasa Inggris? Mana ini guru bahasa Inggris? Jadi apa pelajaran apa? Karena dia tulis AI, dia baca lagi AI. Sebenarnya baca apa? AI. Ya, jadi guru itu harus bersifat adaptif, menerima selalu perubahan, cepat menanggapi. Itu supaya orang tidak ketinggalan. Iya toh? Saya kalau ada hal yang baru itu saya langsung cari. Oh, apa ini? Yang kayak kau salah bilang dah. Malu. Sebentar guru bahasa Inggris kemudian, aduh, susah lagi ya. Iya toh? Jadi AI. Apa AI itu? Siapa yang tahu? Artificial intelligence. Artificial Intelligence. Artinya apa? Kecerdasan buatan. Buatan. Sebenarnya yang pintar manusianya atau AI-nya? Sekarang saya mau tanya supaya terus satu persepsi ya. Yang pintarnya AI-nya atau manusianya? Manusia. Jangan salah paham orang. Kan namanya Kecerdasan buatan. Berarti yang paling pintar itu manusia. Siapa yang tahu ayat manusia itu adalah khalifah di atas bumi? Kita kan ada imam-imam di sini. Ada mana ini rahmatullah? Jadi AI. Selanjutnya apa? CP. Ini yang terbaru. 046. Yang lagi pakai itu 045 ibu-ibu. So buka di 046. Ini baru 4 hari lalu. Nah. Jadi jangan ibu 045 ibu. Astaga, dapat tahu ini orang yang tidak update. Nah, jadi 046 yang dikeluarkan oleh BSKP, Badan Standar apa? Apa BSKP? Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan. Apa itu? Oke, kita lanjut kembali ke kurikulum berbasis cinta. Kita sepakat cinta adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada di dalam Al-Quran. Bukan manusia yang bilang, tetapi Allah yang katakan dalam surat apa? Ada dalam surat Ar-Rum. Nah, ayat 20.
Untuk apa? Ini laki-laki ini biasa tahu itu. Untuk saling mawaddah warahmah, berkasih sayang. Wa min ayatil anna khalaqa lakum min anfusikum azwajan Ada lagi. Alba. Alba. Inna fi Al-Baqarah. dzalika layatul liqaumin yatafakkarun. Ayat tidak sama, ayat 14. Manusia itu lebih mencintai harta, wanita-wanita. Kuberikan rasa cinta ke hati mereka. Manis sekali itu kalimat itu. Nah, jadi itu cinta itu adalah anugerah. Apakah dia bersifat akan habis cinta? Akan habis itu rasa cinta? Tergantung. Jangan tergantung dah. Tergantung situasi dan kondisi. Kalau dia tanduk aja hilang itu rasa cinta. Bahaya ini dia. Jadi kita masuk pada kurikulum berbasis cinta ini memang agak panjang kalau kita membahas, tapi yang pendek-pendek yuk. Kita algoritma berpikir. Kalau berbicara algoritma, siapa ada guru matematika di sini? Ini istilah algoritma. Ini istilah matematika. Apa yang disebut dengan algoritma? Hah? Apa? Algoritma apa? Alur berpikir yang kritis dan terstruktur. Algoritma. Jadi kita mulai dari cinta adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta yang paling utama kan itu kan? Kemudian yang kedua, cinta Mungkin sampai jam 3 seperti itu. adalah ruhnya pendidikan. Selanjutnya lagi, cinta adalah kurikulumnya hidup. Bisa diberi contoh? Saya mau minta tanggapan. Kalau orang bilang cinta adalah kurikulumnya hidup. Oke. Apa kata itu kurikulum? So bahas-bahas ini cinta ke kurikulum nih tahu. Apa tuh kurikulum? Siap. Mulai dong Mbak Putih. Siap. Kurikulum adalah bukan jual HP, kalau tahu. Kurikulum adalah seperangkat rencana yang tertulis, yang terdiri dari 3 komponen penting. Yang pertama, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Yang harus apa? Dijadikan dasar untuk menguji sampai di mana pengetahuan yang kita transferkan, ya kan? Dari CP, toh? Kemudian apa? TP, kemudian ATP, IKKTP, enggak? Ada? Indikator kompetensi tujuan pembelajaran, IKTP. Siap-siap, sebentar saya mau tanya apa itu IKTP. Kenapa? Orang belajar ini sore biar sedikit ada yang masak. Jangan sobanya ibarat orang mengisi air di gelas, tak buang. Biar yang sedikit ada yang tersisa. Jadi apa itu IKTP? Indikator kompetensi tujuan pembelajaran. Jangan kalau saya tanya pengalamannya pernah ada ketemu saya guru apa itu? Dia ada terus PDPM modul pembelajaran. Kalau saya tanya
Saya tidak perlu kamu jawaban jujur, karena saya tahu setiap modul itu pasti sudah di-download. Ya tak? Saya terima itu. Dan modul itu adalah hasil pemikiran orang lain. Kita iya kan? Iya. Hah? Kemudian kadang-kadang tidak diedit. Jakarta. Tidak percaya diri. Beliau datang ke saya. Bu, periksa tanda tangan. Oh iya, sudah ibu tidak percaya dirinya. Dia kira saya akan periksa suatu saat. Ibu ini mantan pemain. Dia datang dengan penuh percaya diri. Baru lembar pertama ibu buka Jakarta. Tapi itulah potret guru Kota Bitung. Hebat. Ya, lanjut. Jadi kalau kita berbicara apa tadi sudah mana? Banyak sebenarnya yang dibicarakan. IKTP. IKTP. Sebentar ibu mau tanya. Sudah? Selanjutnya. Brainstorming, kita curang pendapat. Sebentar kalau ibu yang bercerita terus capek deh. Brainstorming artinya apa? Orang saling mengeluarkan ide, pendapat. Tapi jangan Anda ragu atau malu tentang pendapat yang Anda keluarkan. Karena kalau malu terus tidak pernah akan berpikir, iya tak? Yang orang mau pelajari sekarang punya baca di belakang? Atau ibu kasih lebar? Iya. Saya kasih tampilan besar jadi. Ya, kesana. Boleh? Yang mirip. Ya, pegang, kita pegang. Oh, betul. Cerita, begini justru. Boleh setengah. Ya, ini yang menjadi tujuan. Tolong ada duduk di sini. Kalau guru mau menyampaikan di dalam kelas, dia harus menyampaikan apa dulu? Tujuan pembelajaran. Nah, ini yang orang mau pelajari. Anda dan saya mau pelajari hari ini tentang pemahaman tentang pentingnya menanamkan nilai-nilai cinta dalam pendidikan di madrasah. Saya mau minta, bagaimana cara menanamkan nilai-nilai cinta di madrasah? Ayo. Bagaimana menanamkan? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengantur ya bertanya. Memberikan ide. Begini, menanamkan cinta sini sebenarnya sebagai guru kita pasti ada. Itu pun biar ada kurikulum ini, itu cinta itu ada. Bagaimana kita menyapa anak-anak di depan gerbang. Dari situ awalnya kan kita sudah menyapa mereka dengan memberikan salam, kita jawab salam. Itu kan tidak ada rasa cinta bahwa memang betul-betul kita mencintai anak didik kita. Itu awal. Kemudian kita masuk dalam kelas, kita lihat anak-anak ini ada
yang kekurangan-kekurangan, terutama pakaian, kan kita lihat. Dengan rasa iba kita tegur dengan pelan, kan? Kalau kita punya kelebihan kita bisa kasih yang kurang kepada mereka. Itu kan rasa cinta. Jadi cinta ini tidak perlu pakai kurikulum. Ya, karena di hari-hari orang sudah tanamkan itu rasa cinta. Kita marah kepada mereka itu karena rasa cinta. Kita tegur mereka berbuat baik, yang tadinya tidak baik harus berbuat baik, itu sudah rasa cinta. Ya, jadi saya lihat di kurikulum sebenarnya ini hari-hari tuh bekeng. Cuma kadang-kadang kan ada anak-anak juga punya tingkah yang aneh-aneh, memang jangan kandu toh. Tapi bukan berarti orang sumarah pada orang, orang dendam, tidak. Tetap kita tegur. Ya, itulah cinta. Jadi implementasikan itu ke dalam kehidupan sehari-hari di dalam lingkungan madrasah maupun di dalam kelas. Itu sudah hari-hari itu. Ya, kita memberikan pelajaran dengan baik, menurunkan kata-kata dengan baik, tingkah laku kita dengan baik, menyambut mereka dengan baik. Ya, interaksi dengan mereka juga dengan baik itu sudah menunjukkan bahwa kita memang sudah melaksanakan kurikulum yang berbasis cinta. Jadi itulah dari saya. Ya. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Orang memberikan apresiasi bus 1, 2, 3 bus. Sekarang siapa lagi yang mau? Ya, oke. Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Ibu Vivi Dama memang sudah cukup benar. Cuma kurikulum cinta ini memang kalau kita lihat sangat bagus, karena kalau menurut pribadi saya memang saya sudah terapkan sudah cukup lama, dari sampai penjamatan siswa dan cara cium tangan siswa dengan gurunya. Begitu juga ada guru yang muda itu saling menghormati. Jadi itu cinta juga itu. Baru pas guru kelas itu juga ada juga caranya. Kita apelkan itu apel di depan kelas. Kita nyanyikan mungkin Mas Matras atau apa saja macam itu, kita doa, kita masuk. Begitu juga ada ketua kelas menyampaikan istilah dan sebagainya, menghormati guru yang mampir di depan itu. Kita buka dengan basmalah dan kita tutup dengan hamdalah. Itu semua itu cinta itu. Tetap ada kurikulumnya, itu ada dasar hukum. Tanpa kurikulum tetap tidak akan diperhitungkan itu kurikulum yang cinta itu. Jadi harus ada bukti kurikulum yang tetap ada. Terima kasih. Masih ada lagi, baru nanti kita rangkum semuanya. Oke, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kalau menurut saya, kalau bicara cinta itu luas. Jadi kalau saya ambil untuk